Shalom, perkenalkan nama saya Nona Rambaleba, NIM 103 2022 0038, kelas A semester 3, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester, mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana. Baik, di sini saya akan mengambil materi tentang manajemen perpustakaan. Secara harfiah, perpustakaan masih memiliki arti sebagai sebuah gedung atau bangunan fisik untuk menyimpan buku. Sejalan dengan perkembangan zaman, perpustakaan memiliki arti lebih dari sekedar untuk menyimpan buku. Dengan teknologi yang semakin berkembang, perpustakaan sendiri memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi. Pengetahuan tidak sebatas berbentuk buku saja. Sekarang ini, perpustakaan memiliki jenis yang beragam. Misalnya perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus, dan perpustakaan umum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perpustakaan. Perpustakaan merupakan kata dalam bahasa Indonesia pandanan bahasa Inggris, yaitu liber. Asal kata liber adalah dari kata liber yang berasal dari bahasa Latin yang berarti buku. Sedangkan perpustakaan itu sendiri diambil dari kata pustaka yang berarti buku. Dengan demikian, secara umum perpustakaan dapat diartikan sebagai kumpulan buku-buku. Perkembangan informasi, komunikasi, dan teknologi, perpustakaan pada saat ini tidak hanya mengoleksi buku saja, tetapi perpustakaan mengembangkan koleksinya dengan mengadakan bahan-bahan informasi dan ilmu pengetahuan dalam berbagai format, baik cetak maupun non-cetak. Jenis-jenis perpustakaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan dicantumkan mengenai jenis-jenis perpustakaan sebagai berikut. Yaitu pertama, perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang perpustakaan dan berkedudukan di ibu kota negara. Perpustakaan nasional memiliki tugas sebagai berikut, yaitu menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan, melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan. Selanjutnya mengenai tanggung jawab perpustakaan nasional, yaitu mengembangkan koleksi nasional, terwujudnya pembelajaran sepanjang hayat, mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan hasil budaya, melakukan promosi perpustakaan dan gemar membaca dalam rangka mewujudkan masyarakat pembelajaran sepanjang hayat, mengidentifikasi dan mengupayakan pengembalian naskah kuno yang berada di luar negeri. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang fungsi dan tujuan perpustakaan. Secara umum, fungsi dan tujuan perpustakaan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, yaitu berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan reaksi untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Sedangkan tujuan adalah memberikan pelayanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran pembaca, meningkatkan wahana dan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan kecerdasan bangsa. Sarana dan prasarana perpustakaan, yaitu ada ruangan. Itu perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana pendidikan dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Untuk itu, maka penyelenggaranya memerlukan berbagai sarana dan prasarana yang ditata sedemikian rupa dan dirawat dengan baik sehingga benar-benar menunjang penyelenggaraan perpustakaan secara efektif dan efisien. Sarana utama perpustakaan adalah adanya ruangan. Untuk mendapatkan melaksanakan fungsinya, dalam hal ini luas ruangan perpustakaan sekolah tergantung pada jumlah peserta didik yang dilayani. Semakin banyak peserta didik yang dilayani, maka semakin luas pula ruang yang harus disiapkan untuk penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Untuk merencanakan ruang perpustakaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh
suatu tim yang terdiri dari kepala sekolah, perwakilan guru, dan pengelolaan perpustakaan yang bertujuan untuk membuat ruang perpustakaan yang dapat menampung koleksi, fasilitas pengguna, dan staf pengelola perpustakaan. Sekian dan terima kasih.